Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama konten Afri Yunaldo. Kali ini kami datang dengan konten yang berbeda. Setelah 1 minggu kita tidak ngupload tentang musik konten, kali ini saya akan menjelaskan awal dari mula Afri Yunaldo mulai mengupload di YouTube sampai sekarang ini. Saya akan menjelaskan sebelum saya mulai informasi-informasi untuk kalian semua. Izinkan saya untuk memberikan apresiasi untuk subscriber saya. Saya telah mencapai 1000 subscribe tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mensupport Afri Yunaldo berkarya sampai sekarang ini. Izinkan saya untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman di pertengahan nanti atau di akhir-akhir saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Jadi teman-teman semua harap mengikuti supaya bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan nanti. Jadi pertanyaannya itu mungkin tidak jauh dari tentang Afri Yunaldo berkarya, tentunya di dunia per-YouTuban. Oke. Jadi saya di sini akan menjelaskan awal mula berkarir sampai sekarang ini, atau ingin menjelaskan konten Afri Yunaldo itu akan dibawa kemana atau sampai mana kita akan berkarya atau apa tujuan kita. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci di sini. Awal mula saya berkarya itu di YouTube, tentang mengenal YouTube lah. Mengenal YouTube itu saya lebih kurang 1 tahun, kurang lebih lah 1 tahun di saat saya kelas 2 SMP kalau tidak salah. Jadi belum bisa mengupload karena tidak paham dengan teknologi. Saya mengikuti per-YouTuban, banyak menonton video-video yang diupload oleh orang karena saya tidak paham dengan mengupload ke YouTube video apapun yang saya upload. Jadi cukup vakum lah di YouTube. Dan saya ingat pun YouTube itu yang paling sering saya buka itu tuh ke warnet. Kalau tidak salah di zaman itu sering ke warnet, membuka Google, tonton video-video yang nggak jelas. Di situ saya mengenal YouTube. Dan setelah itu saya mungkin lupa dengan teknologi YouTube. Setelah itu saya masuk ke kelas 1 SMA. Di kelas 1 SMA saya sudah mengenali tentang mengupload YouTube. Di saat kelas 2 SMA, maksud saya SMA, saya mulai mengupload video, kalau tidak salah video dokumentasi tidak jelas lah di dalam YouTube. Nah, di kelas 2 SMA. Di saat itu saya sudah kembali lagi ke masa yang lalu, saya lupa menjelaskan tadi. Sebelum saya kelas di SMA, jadi di SMP saya sudah mengenal YouTube. Saya itu pandai bermain alat musik, pandai menguasai salah satu alat musik itu gitar. Maksud saya akan mau membuat konten gitar untuk diupload ke sosmed di sana. Cuman saya tidak paham dengan cara mengupload di YouTube. Jadi wadah tempat penampungan karya-karya kita lah. Jadi setelah itu di kelas 2 SMA saya mulai mengupload video-video tentang video-video nggak jelas lah kemana-mana. Ibaratnya per-YouTuban itu saya simpan untuk kenangan lah di dalam YouTube itu. Kelas 2 SMA saya mengenal YouTube. Dan setelah itu saya mulai mengupload video tentang bermain gitar ke YouTube. Karena suara saya juga tidak bagus, cuman mengandalkan gitar sendiri, vokal sendiri, juga tidak pakai alat recording. Jadi saya tidak terlalu terekspos lah. Mungkin tidak mempunyai kelebihan di bermain gitar. Bermain gitar pun cuman pintarnya separo-separo. Bermain tentang mengedit videonya juga tidak terlalu pintar. Jadi katakanlah di saat itu saya buntu jalan. Dan di saat itu tuh saya tidak terlalu menarik di per-YouTuban. Saya tidak terlalu menarik. Jadi saya hanya cuman upload, tapi tidak mempunyai views yang dikatakan di YouTube. Jadi setelah itu saya melanjutkan karir di YouTube. Selanjutnya sampai sekarang tentunya. Setelah saya tamat dari SMA,
barulah saya memulai mengetahui lah, ibarat anak tuh ibarat elang. Elang tuh semakin jauh terbangnya, semakin apalah, semakin tajam lah jiwa perburuannya. Ibarat itulah saya ibaratnya sekarang memulai konten. Saya kenal dengan teman-teman di kota, saya tahu, tambah dengan apa namanya, bertambah dengan ilmu, bertambah dengan pengetahuan. Jadi saya mulai mengenal alat-alat recording, mengenal alat-alat tentang rekaman, memulai alat-alat tentang editing video, gitu-gitulah yang saya pahami. Dan setelah itu saya sudah mulai membuat konten di kota, membuat konten di kota. Dan setelah itu saya mulai membuat sebuah konten, juga tidak terekspos, juga tidak mempunyai subscriber yang begitu banyak tentunya begitu, karena YouTuber pemula itu kendala pertamanya itu ya subscriber yang sedikit, karena membuat karya tidak ditonton orang. Jadi setelah memulai mengupload konten, barulah di bulan Maret kalau nggak salah, dunia atau Indonesia atau dunia itu ditimpa sebuah musibah. Mungkin orang-orang zaman sekarang tidak mengenal dengan pandemi. Jadi setelah itu dunia dicengkraman oleh sebuah virus COVID-19, sehingga seluruh aktivitas dilaksanakan di rumah. Jadi dari kota ke, ibaratnya karena perkuliahan di kota sudah dinonaktifkan tatap muka, jadi saya hanya bisa memulai konten itu di kampung, karena di kota tentunya akan memakan biaya untuk masalah perkuliahan. Jadi saya memulai konten di kampung, yang mana awal pemikiran saya bahkan saya akan tidak bisa berkembang, tetapi sampai sekarang alhamdulillah perkembangannya cukup pesat dan cukup luar biasa bagi saya, yang awal-awalnya saya remehkan dan tidak tahu bagaimana dunia per-YouTuban itu tahu. Dan setelah itu setelah saya ngupload di awal kuliah, saya pernah ngupload video di awal kuliah itu pada tahun 2018. Saya mengupload video dokumentasi pulang kampung dari kota Padang sampai ke kampung. Di saat itu subscriber saya yang awalnya cuman 50-an dikatakan 50-an. Ternyata setelah 6 bulan tidak saya cek YouTube saya, YouTube Afrinaldo ini, ternyata subscribernya sudah mencapai 150 subscriber. Saya pun kaget melihatnya. Dan salah satu videonya itu yaitu video dari kota ke kampung, video dokumentasi memakai motor. Yaitu video itu 2018. Saya kaget, viewersnya mencapai 5.000 kalau tidak salah. Pada saat itu saya periksa, timbullah rasa saya penasaran dengan YouTube. Berarti adalah peluang begitu untuk di dunia YouTube. Dan setelah itu subscriber sudah mencapai 100, dan saya juga menyukai alat musik, dan saya juga menyukai dunia editing. Apa salahnya saya cobakan? Dan akhirnya timbullah di pemikiran saya kalau saya andalkan saya vokal sendiri, dan saya juga sebagai sendiri membawa gitar. Jadi menurut saya peluang saya sangat sedikit. Tetapi pada saat itu saya pun dapat masukan, kalau ingin maju di dunia per-YouTuban, semangatlah berkarya, semangat
fokuslah ke depan, jangan dengarkan orang lain. Itu yang selalu saya pegang teguh pada saat sekarang ini saya berkarya. Walaupun sampai sekarang ini, walaupun tidak begitu banyak yang subscriber saya, tapi yang mengecamnya juga banyak. Tapi itu tuh bukan menjadi suatu pemukul telak untuk kita berkarya. Jadi setelah itu saya bisa mengandalkan satu itu, saya rasa cukup untuk berkarya. Jadi saya mencoba untuk collab dengan teman-teman yang mempunyai vokal yang sangat bagus. Jadi saya memulai konten musik, rekaman cover musik gitu, cover musik band dan lagu daerah. Jadi setelah itu saya memulai dari 200 subscriber sampai ke sekarang sudah mencapai, alhamdulillah sudah mencapai 1.810 subscriber yang mengikuti saya. Awalnya saya ingin memasukkan konten podcast ini atau konten klarifikasi dari saya itu di 2000, tetapi karena saya tidak sabar ingin mengkolabkan YouTube ini dengan rekaman musik, jadi saya coba secepatnya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman semua. Dan inilah Afri Yunaldo, itu orang yang di balik layar yang bermain di musik selama ini rekan-rekan lihat di dalam YouTube. Inilah saya hanya seperti ini, sederhana, tidak ada punya kelebihan. Oh iya, awalnya saya lupa mengenalkan diri kepada teman-teman semua. Saya lahir pada tanggal 24 April tahun 2000. Saya lahir di Sungai Nyalo, Kampung Sungai Nyalo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jadi umur saya sekarang tepatnya 20 tahun, mau menginjak usia 21 tahun di 2021 nanti di bulan April. Jadi itulah riwayat saya. Saya sekolah dari SD 02 Sungai Nyalo. Lalu tamat itu saya sekolah di SMP Negeri 2 Batangkapas, dan SMA-nya di SMA Negeri 2 Batangkapas, dan kuliahnya sekarang alhamdulillah sudah semester 5, dan kuliahnya di Institut Teknologi Padang. Itu bertempat di dekat Simpang Tinju lah untuk orang yang tahu. Jadi saya murni orang Minangkabau untuk teman-teman semua. Suku saya Sikumbang, mungkin ada yang orang Minang nantinya menonton. Itu riwayat perjalanan karir saya. Sekarang saya masih umur 20 tahun dan saya sekolah atau kuliah di Institut Teknologi Padang. Nah, saya memulai konten musik itu awalnya di bulan Mei. Di bulan Mei saya memulai konten musik sampai sekarang dengan konten cover-cover musik. Saya itu baru mencapai viewers itu yang paling tinggi 8.000 atau 8.000 10.000. Jadi setelah itu saya tetap konsisten dengan musik-musik. Banyak yang mengecam vokalnya seperti itu, seperti ini. Ya, insya Allah akan saya kembangkan atau akan kami gali sebaik mungkin seberapa orang yang bisa memberi masukan. Kita itu butuh masukan. Saya bukan tidak mau menerima masukan. Saya sangat butuh masukan. Itu kepada rekan-rekan semua, teman-teman subs dari saya tentunya. Lalu setelah itu saya bermusik, alhamdulillah sangat mempunyai peningkatan yang sangat tajam. Sampai sekarang sudah mencapai hampir 2.000 subscriber. Dan saya juga mau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana konten Afri Yunaldo setelah ini, bagaimana kita akan maunya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwasannya konten Afri Yunaldo itu akan setelah ini akan kita kolaborasikan dengan salah satunya itu bisa menjadi vlogger nanti, atau vlogger kunjungan ke suatu tempat, atau vlogger ke wisata-wisata, vlogger makanan. Nanti akan kita kolaborasikan dengan itu. Maksud saya kolaborasikan dengan konten-konten lainnya yang nantinya kalau tidak saya jelaskan di sini, teman-teman nanti tentunya akan bingung. Ini Afri Yunaldo kok kontennya udah
kok udah campur-campur. Jadi awal YouTube Afrinaldo itu, lihatlah di dekat tentangnya di YouTube. Jauh sebelum konten ini masuk, konten Afrinaldo itu sudah dituliskan atau sudah dijelaskan di sana, yaitu seni dan dokumentasi kalau tidak salah. Jadi apa salahnya Afrinaldo itu akan mengkolaborasikan dengan konten-konten lain tentunya. Jadi kepada teman-teman nantinya diharap tahulah tentang kejelasan tentang konten ini. Kita akan mencoba mengkolaborasikan dengan konten-konten lainnya supaya teman-teman atau subscriber Afrinaldo tentunya tidak bosan atau tidak jenuh dengan konten musik. Musik akan selalu ada di dalam konten ini. Jadi untuk teman-teman ketahui, musik akan selalu ada. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman. Selain juga vlogger, nanti kita akan juga mencoba collab dengan YouTube lainnya tentang konten podcast ini tentunya. Jadi besar harapan saya kepada subscriber saya tentunya bisalah menerima atau menyemangati atau memeriahkan gitu. Jadi itulah yang saya minta kepada teman-teman semua supaya bisa konten ini berjalan terus dan lancar. Mohon maaf ya, suara di sini agak kerosok karena saya berada di satu rumah jadi rame juga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tunggu konten-konten terbaru dan konten-konten collab tentunya. Tunggu mainnya, kita akan mengkolabkan dengan siapa saja. Tentunya musik juga akan selalu ada. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman semua, di sini saya akan mencoba membantu dengan semua dan meng-give teman-teman dengan hadiah yang awal pertama insya Allah akan saya give 100k voucher atau pulsa nanti kepada teman-teman. Tolong jawab pertanyaan dari saya nanti di kolom komentar dengan menyertakan IG kalian, dengan menyertakan nomor WhatsApp atau nomor HP dengan nomor HP Telkomsel ya nantinya, supaya tidak bingung atau tidak salah karena di sini juga Telkomsel yang saya tahu jaringan ada. Jadi sebagai ucapan saya terima kasih kepada teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah menonton video ini walaupun tidak bagus. Ini awal mula dari podcast atau dari konten saya awal mula, jadi saya minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya tentunya yang tidak saya sengaja. Mohon dimaafkan karena cuman seperti ini saya mampu membuatkannya. Untuk video klarifikasi untuk tentang kejelasan konten Afrinaldo, kita akan mencoba mengkolabkan dengan konten-konten lain tentunya, tidak dengan musik saja. Jadi supaya teman-teman nanti setelah ada pernyataan seperti ini, teman-teman semua tidak bingung dengan konten Afrinaldo. Pertanyaan saya itu cuman satu. Jadi saya menjelaskan kepada teman-teman, pada tanggal berapa saya mengupload atau mempublikasikan video dari kota ke kampung. Jadi saya sebutkan sekali langsung saya sebutkan ya, tidak inisial lagi, bukan tidak petunjuk lagi. Perjalanan dari perbatasan pesisir selatan sampai ke Batang Kapas tempat saya tinggal, pada tanggal berapa video itu saya upload atau pada tahun berapa, pokoknya itulah, buatkan tanggal upload video itu maksud saya pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, video tentang dokumentasi dari kota ke kampung, yaitu dari Padang ke Batang Kapas. Video itu viewernya sudah 6.000. Jadi teman-teman cek tanggalnya. Nanti siapa yang benar atau yang benar lah akan saya bantu teman-teman semua dengan perjanjian saya tadi, dengan hadiah yang sangat menarik itu. Oke, sekian, terima kasih. Tunggu konten Afrinaldo, rekaman musik, konten collab dengan lain. Tetap jaga kesehatan ya pada masa pandemi ini supaya kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap cuci tangan,
jaga jarak kepada teman-teman semua supaya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin tentunya. Jadi, sampai jumpa di konten Afrinaldo berikutnya. Pantengin terus YouTube Afrinaldo. Thanks.